Selamat datang kembali di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Hari ini kita akan membahas tentang teori konspirasi yang berhubungan dengan film di tahun 1997, yaitu tentang agen rahasia yang menjaga keamanan bumi dari alien. Dan itu adalah film Men in Black. Film ini bergenre action komedi, dan buat kalian yang lahir di tahun 90-an, mungkin familiar dengan film ini, di mana Pak Will Smith masih muda. Diceritakan, Men in Black ini adalah sebuah organisasi super rahasia yang berhubungan dengan alien. Dan tugas dari organisasi Men in Black ini adalah menjaga dan mengatur aktivitas alien yang ada di bumi. Di film tersebut diceritakan bahwa alien masuk ke bumi dengan cara menyamar. Jadi alien dan manusia hidup secara bersamaan. Lalu ada dua agen rahasia yang bernama Agen K yang diperankan oleh Tommy Lee Jones dan Agen J yang diperankan oleh Will Smith. Dan kedua agen ini seringkali berurusan dengan alien-alien nakal yang berusaha membuat kekacauan di bumi. Bukan hanya menyelesaikan masalah dari sisi aliennya, tapi mereka juga menghapus ingatan manusia yang berhubungan dengan alien. Jadi istilahnya, organisasi ini menjaga supaya manusia seolah-olah hidup dengan normal dan gak ada alien. Kira-kira seperti itu premisnya. Tapi sebenarnya film ini juga mengambil inspirasi beberapa teori konspirasi. Teori konspirasinya adalah Men in Black ini atau organisasi yang berhubungan dengan alien ini benar-benar nyata. Tentu, untuk teori konspirasinya jelas nggak sedramatis dan sekomedi seperti yang ada di film. Dan kesan dari teori konspirasi ini lebih gelap dari filmnya. Oke, tolong diperhatikan karena di video ini akan banyak karakter yang diceritakan. Dan disclaimer ya, ini adalah teori konspirasi, jadi jangan dianggap terlalu serius. Jadi oke, kita akan lanjut dan kita akan bahas lebih dalam. Kalau kita lihat film Men in Black di tahun 1997, tentu yang paling kita ingat adalah dua orang agen rahasia yang kocak yang menggunakan setelan hitam. Lebih tepatnya menggunakan jas dengan pakaian super rapi, dasi hitam, dan menggunakan kacamata hitam. Yang mana sebenarnya lebih mirip anggota Kongres Amerika atau orang yang kerja di perkantoran gitu ya. Dua orang ini berusaha menjaga keharmonisan antara alien dan manusia. Jadi ceritanya alien itu ada di bumi dan mereka menyamar. Nah, untuk aktivitas alien ini mereka yang ngatur. Mekanismenya mungkin lebih mirip kayak orang kalau berpindah dari suatu negara gitu ya. Tapi kasusnya kali ini adalah alien. Jadi bukan pindah antar negara, tapi pindah planet atau bisa juga pindah antar galaksi. Secara premis memang menarik, dan kalau kita bahas mengenai alien, udah pasti menarik juga. Karena alien ini adalah salah satu pop culture paling terkenal di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat secara premis filmnya, memang unik. Tapi sebenarnya inspirasi dari film ini diambil dari urban legend yang muncul di sekitar tahun 40-an. Cerita ini berawal dari tanggal 21 Juni di tahun 1947, yang dimulai dari seorang pria, anak laki-lakinya, dan anjingnya di sebuah kapal. Pria ini bernama Harold Dahl, dan dia sedang mengumpulkan kayu untuk melakukan misi konservasi lingkungan di Puget Sound, yaitu adalah sebuah daerah di Maury Island, Washington. Di Maury Island ini, Harold melihat 6 objek berbentuk seperti donat dan melayang-layang sekitar beberapa meter di atas kepalanya. Salah satu objeknya menjatuhkan beberapa puing-puing logam, yang mana beberapa puing tersebut kena ke lengan anak Harold. Logam ini nggak hanya jatuh ke anaknya, tapi juga ke anjingnya, dan anjingnya ini nggak berhasil diselamatkan. Dari peristiwa ini, ternyata Harold sempat mengambil beberapa foto objek terbang yang tidak dikenal. Dan foto-foto yang berhasil dia dapat, dia tunjukin ke teman sekaligus atasannya yang bernama Fred Chrisman. Tapi ternyata Chrisman ini adalah orang yang skeptis dan dia berusaha untuk balik ke tempat kejadian dan cari tahu sendiri mengenai objek terbang yang tidak dikenal. Insiden ini kemudian dikenal dengan nama Maury Island Incident. Keesokan paginya, Harold dikunjungi oleh orang dengan jas hitam seperti penggambaran dalam film Men in Black. Untuk diskusi lebih lanjut, mereka akhirnya ketemu di sebuah restoran lokal di mana orang tersebut memberikan informasi tentang apa yang dialami Harold. Setelah beberapa percakapan dan bertukar informasi, pria tersebut mengatakan bahwa apa yang saya katakan adalah bukti bahwa saya tahu lebih banyak mengenai pengalaman Anda
daripada apa yang Anda percayai. Beuh. Jadi kalau kita lihat konteksnya, ini lebih mirip seperti ngeremehin gitu ya. Udah mirip kayak, lu jangan halu karena gua tahu lebih banyak dari lu, dan lu nggak usah banyak ngomong. Gitulah kira-kira. Dan untuk dokumentasi dari pertemuan ini juga ditulis dalam buku yang terbit pada tahun 1956 dari penulis Gray Barker yang berjudul They Knew Too Much About Flying Saucers. Dengan sedikit ancaman, Harold diminta untuk nggak membicarakan insiden tersebut. Kalau dia membicarakan hal ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Seperti itulah kira-kira ancamannya. Nah, bukan hanya Harold aja yang pernah melihat kejadian Men in Black ini. Beberapa orang juga mengaku melihat orang dengan ciri yang sama, yaitu menggunakan setelan hitam. Beberapa orang mendeskripsikan bahwa Men in Black ini adalah orang yang tinggi besar dan punya warna kulit putih pucat. Mereka datang berdua atau bertiga, dan biasanya yang tugasnya bertanya-tanya atau investigatornya itu adalah satu orang, dan orang lainnya ini diem. Ini investigasi atau meeting? Banyak orang tapi yang ngomong cuma dikit. Secara pola, Men in Black ini selalu datang pada orang yang mengalami kejadian ekstraterestrial atau UFO. Beberapa orang juga menggambarkan bahwa Men in Black ini bukan sekedar manusia normal, alias suatu makhluk tertentu, dan mereka bisa berkomunikasi menggunakan telepati. Nah, jelas kalau ini udah pasti lebay. Dan menurut beberapa orang, sebenarnya orang-orang Men in Black ini adalah agen rahasia dari pemerintahan. Oke, kalau ini kayaknya lebih masuk akal ya. Nah, yang menarik adalah pada tanggal 24 Juni tahun 1947, yaitu 3 hari setelah insiden Maury Island, ada seorang pilot yang bernama Kenneth Arnold yang juga menyaksikan UFO. Dan kejadian ini terjadi di Washington juga, tepatnya di Mount Rainier. Jadi backstory-nya adalah Arnold berusaha mencari pesawat Korps C-6 yang jatuh di sekitar pegunungan Rainier. Dan dia melakukan investigasi dengan harapan mendapatkan reward sebanyak $5.000 pada zaman itu. Kira-kira kalau sekarang mungkin udah jadi sekitar $70.000. Jadi itu adalah jumlah yang sangat gede dan dia berusaha untuk menemukan puing-puing atau jasad pesawat yang jatuh. Tapi alih-alih mendapat petunjuk mengenai pesawat yang jatuh, dia malah menemukan sesuatu yang sama sekali nggak terduga, yaitu adalah flying saucers atau UFO. Dia menggambarkan ada sebuah benda terbang yang bentuknya pipih dan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau dia menggambarkan kecepatannya, itu adalah sekitar 2.700 km per jam, menurut perhitungannya si Arnold. Setelah dia berhasil landing, Arnold segera bercerita tentang kejadian yang baru saja dia alami ke beberapa temannya. Dan teman-temannya bilang kalau informasi ini legit, alias nggak dikarang-karang. Karena sebenarnya Arnold ini adalah seorang bisnismen dan pilot yang berpengalaman. Jadi nggak ada tendensi untuk bohong, setidaknya itu menurut teman-temannya Arnold. Selain itu, Arnold juga bertanya ke teman-temannya, apakah Amerika sedang mengembangkan senjata rahasia atau sedang menguji pesawat baru. Dan menurut teman-temannya, jawabannya adalah nggak ada. Pada tanggal 25 Juni, yaitu 1 hari setelah kejadian Arnold melihat UFO, dia juga melakukan interview dengan reporter dari media East Oregonian. Dalam wawancaranya, Arnold juga ngomong bahwa dia pengen menemui seseorang dari FBI atau orang lainnya yang menurut dia bisa menjelaskan fenomena ini. Tentunya karena dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia lihat. Dan satu lagi kejadian yang cukup aneh yang tentunya masih berhubungan dengan Arnold, tapi kali ini bukan cuma Arnold yang ngelihat UFO, tapi juga kedua temannya. Dua temannya ini kebetulan juga pilot yang bernama Kapten Emil J. Smith dan Ralph Stephen. Kejadiannya terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 1947, alias beberapa hari setelah kejadian pertama Arnold melihat UFO. Kejadian ini dikenal dengan nama Flight 105 UFO Sighting. Tapi yang mengagetkan, kejadian ini ternyata adalah satu di antara ratusan fenomena yang terjadi selama 1947. Yang jadi pembeda adalah kasus ini dialami oleh pilot profesional. Kejadian ini terjadi pada saat matahari hampir tenggelam atau sunset, dan 8 menit setelah penerbangan mereka melihat beberapa benda terbang yang tidak dikenal mendekati mereka. Mereka melihat 4 atau 5 objek yang kemudian mereka jelaskan sebagai benda terbang dengan bentuk pipih dan datar. Mereka bilang, mereka nggak bisa menjelaskan apapun tentang kejadian itu, kecuali bentuknya yang tipis dan halus di bagian atas dan bawah. Dan mereka juga nggak yakin kalau itu adalah bentuk pesawat terbang.
Satu benda tersebut ukurannya lebih besar daripada yang lainnya, dan mereka terbang dengan membentuk formasi. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh kedua pilot tersebut. Cerita mereka ini kemudian berkembang sampai ke sebuah media lokal, dan Arnold sendiri mengatakan bahwa tidak semua orang bisa melihat kejadian ini. Saya mungkin nggak yakin pada diri saya sendiri, tapi yang jelas, saya nggak ragu sama sekali pada observasi Kapten Smith. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Arnold, yang mana kesaksian ini semakin memperkuat narasinya. Cerita ini kemudian berkembang secara luas dan memicu euforia tentang flying saucers atau piring terbang. Berita ini kemudian juga ditulis dalam laporan pemerintah atau government report pada tahun 1949 mengenai benda terbang yang tidak dikenal. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Harold dan Chrisman menghubungi pihak majalah Chicago untuk bercerita pada mereka. Dan editor dari Chicago Magazine berusaha menghubungi Arnold yang juga adalah pilot pesawat. Dan kebetulan Arnold juga pernah melihat UFO. Kemudian Arnold menghubungi seorang pilot yaitu adalah Kapten Smith untuk membantu investigasi yang dilaporkan oleh Harold dan Chrisman. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya, Kapten Smith ini juga pernah melihat UFO. Jadi ini semacam investigasi yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah melihat UFO. Pada akhir Juli tahun 1947, investigasi dilakukan oleh dua orang dan kedua pilot ini bukanlah Smith ataupun Arnold, tetapi adalah dua orang yang direkrut secara khusus. Dan gak main-main, yang direkrut ini adalah intelijen militer yang bernama Frank Brown dan juga temannya yang bernama William Davidson. Kemudian, Brown dan Davidson mulai melakukan investigasi, mulai dari wawancara, mengumpulkan potongan-potongan bukti, dan mereka bersiap untuk kembali ke California setelah melakukan investigasi. Tapi ada satu kejadian naas yang terjadi pada 1 Agustus, yaitu pesawat B-25 Mitchell yang mereka kemudikan jatuh di luar Kelso, Washington, dan kedua pilot tersebut akhirnya gugur. Tentu dengan adanya kejadian ini, masyarakat bergejolak, terutama untuk penggiat UFO, karena dari laporan pemerintah sendiri mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Tapi yang namanya penggiat UFO, itu pasti udah beropini sampai kemana-mana. Sebenarnya kisah mengenai Maury Island Incident ini nggak mendapatkan perhatian di komunitas UFO, sampai akhirnya penulis yang bernama Gray Barker menulis buku, yang mana sebagian tulisannya diambil dari tulisan Ray Palmer, yaitu adalah seorang editor Chicago Magazine yang dirujuk dalam laporan pemerintah. Cerita mengenai orang yang didatangi agen misterius atau biasa disebut dengan Men in Black ternyata bukan hanya terjadi pada Harold, tapi juga terjadi pada seorang penggiat UFO atau UFO entusias yang bernama Albert Bender pada tahun 1953. Gray Barker juga mendengar kisah ini dan mencoba untuk menghubungkan cerita Harold dan Bender. Dalam apa yang dituliskan Barker dalam bukunya, dia juga menceritakan deskripsi mengenai Men in Black dari apa yang digambarkan oleh Bender. Ada 3 pria dengan pakaian serba hitam dengan muka yang sedikit mengancam, dan pria ini tahu apa yang Bender lihat secara persis. Jadi bahasa simpelnya adalah, gua tahu kalau lu tahu sesuatu, asik. Bender juga menulis buku yang ditulis pada tahun 1962. Judulnya adalah Flying Saucers and Three Men, yang mana buku ini menggambarkan Men in Black dengan cara yang lebih gelap. Kira-kira penggambarannya adalah seperti ini. Mereka melayang sekitar 30 cm di atas lantai. Penampakannya seperti pendeta dengan menggunakan jas hitam, tapi mereka menggunakan topi dengan gaya Homburg. Wajahnya nggak terlalu jelas, dan mereka menggunakan topi karena mereka menyembunyikan sesuatu di kepalanya. Matanya tiba-tiba menyala seperti senter, dan mereka membuatku takut. Jadi seperti itulah gambaran Men in Black di dalam deskripsi Bender. Kalau kita lihat gambarannya kayak gini, rasanya udah bukan UFO lagi, tapi horor. Hei Pak Bender, jangan-jangan itu setan Pak, bukan alien, oke? Selain itu, kisah mengenai Men in Black ini juga dialami oleh seorang konsultan UFO pada September 1976 yang bernama Dr. Herbert Hopkins. Kejadiannya adalah dia menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari komunitas UFO dan kemudian meminta Hopkins untuk diskusi tentang suatu kasus aneh di rumahnya. 1 menit kemudian orang itu datang. Orang itu menggunakan pakaian serba hitam, jas hitam, dasi hitam, dan mukanya sangat nggak biasa. Digambarkan juga orang itu nggak punya rambut, termasuk nggak punya alis.
kulitnya juga putih pucat. Jadi penggambaran ini seperti deskripsi dari beberapa orang yang pernah ketemu. Di rumah Hopkins, anjingnya juga menggonggong selama beberapa menit setelah orang misterius itu masuk ke dalam rumah. Setelah tanya-tanya tentang kejadian UFO, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Orang itu mengatakan kalau di kantong Hopkins itu ada 2 koin, yang mana memang sebelumnya Hopkins menyimpan 2 koin di dalam kantongnya. Lalu Hopkins mengambil koin tersebut dan menggenggamnya. Agen misterius ini lalu meminta Hopkins untuk melihat koinnya dengan seksama. Setelah dilihat-lihat, koin itu tiba-tiba menghilang secara perlahan. Jadi hilangnya kayak bukan celing gitu ya, tapi ya hilang kayak fading gitu. Setelah sesaat koin itu menghilang, agen MIB ini mengatakan bahwa kamu tidak akan menemukan koin yang sama lagi. Nada itu terdengar seperti ancaman. Dan kemudian agen MIB tersebut menanyakan apakah Hopkins familiar dengan kasus penculikan UFO yang terjadi pada Bernie Hill pada tahun 1961. Hopkins selalu mengatakan bahwa dia familiar dengan kasus itu. Lalu agen tersebut mengatakan bahwa Bernie Hill kehilangan nyawa dalam kondisi tidak memiliki jantung, sama seperti koin yang hilang tadi. Kemudian agen MIB tersebut mengatakan bahwa lebih baik Hopkins menghilangkan segala penelitian dan bukti-bukti tentang kasus UFO. Nggak lama kemudian, Hopkins lalu mulai membakar semua dokumen yang berhubungan dengan kasus UFO. Dan dia juga sempat mengalami beberapa kejadian aneh, termasuk sambungan telepon yang tiba-tiba putus. Jadi lebih mirip kayak dihack gitu teleponnya. Setelah itu, dia mengaku kalau dia udah nggak pernah lagi ketemu sama agen MIB ini lagi. Balik ke kasus Maury Island, setelah dilakukan investigasi secara independen oleh tim dari Arnold, akhirnya FBI juga melakukan investigasi dan mulai melakukan penyelidikan resmi terhadap Harold dan Chrisman. Dari investigasi yang dilakukan, dengan sangat cepat FBI menentukan bahwa klaim tersebut adalah palsu, tapi di dalam laporan FBI, Harold sempat mengatakan bahwa jika ditanyai oleh pihak yang berwenang, maka dia akan mengatakan bahwa itu adalah tipuan karena dia nggak pengen masalah lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tentu dengan pengakuan seperti ini membuat orang semakin bingung apakah Harold ini sengaja ditekan oleh FBI atau orang ini memang halu. Jadi garis besarnya sendiri adalah dari sisi FBI dan dari banyak orang menganggap bahwa kasus Maury Island ini adalah hoax. Selain dari FBI, penjelasan juga diberikan oleh Air Material Command atau Komando Utama Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka berkomentar mengenai investigasi UFO yang dilakukan oleh Arnold, Kapten Smith, dan Stevens. Mereka bilang bahwa karena investigasi dilakukan pada sore hari, pada saat matahari tenggelam, itu adalah waktu di mana banyak sekali ilusi optik, dan objek itu bisa jadi adalah pesawat biasa, balon udara, burung, atau ya hanya ilusi optik biasa, yang mana itu artinya adalah kesalahan penglihatan. Jadi begitulah kisah mengenai Men in Black di dunia nyata, di mana para agen ini datang ke seseorang yang dianggap pernah mengalami pengalaman ekstraterestrial. Benar atau enggaknya nggak tahu, tapi yang jelas dari pihak berwenang juga mengatakan kalau ini adalah hoax. Dan dari lembaga pemerintahan juga bilang kalau ini adalah hoax. Jadi gimana menurut kalian? Itu semua terserah Anda. Oke, itu mungkin cerita untuk hari ini. Kalau ada pendapat, boleh tulis pendapat kamu di kolom komentar. Tetap like, subscribe, share. Terima kasih dan sampai jumpa.